Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Berbagi Ilmu. Kali ini kita mau membahas tentang hukum laut internasional, atau lebih fokusnya atau lebih tepatnya adalah 9 dash line atau 9 garis putus-putus klaim Cina di Laut Cina Selatan. Nah, 9 dash line ini sebenarnya adalah isu yang sudah lama, yang sudah sebenarnya sudah selesai juga permasalahannya, tetapi problemnya adalah keputusan internasional tidak ditaati, sehingga masih ada pihak yang mengklaim bahwa yang berlaku adalah nine dash line, yaitu pemerintah Cina. Seperti apa itu? Nah, kita mau bahas nine dash line itu sejarahnya seperti apa, ya. Nah, nine dash line merupakan garis yang dibuat sepihak oleh Cina tanpa melalui konvensi hukum laut di bawah PBB atau UNCLOS. Jadi ini sepihak, ya. Nah, di UNCLOS sendiri telah ditetapkan batas-batas YEE atau zona ekonomi eksklusif setiap negara. Tujuannya apa? Untuk membatasi teritori suatu negara dalam mengeksplor atau mengeksploitasi atau menerapkan kebijakan-kebijakan lainnya di wilayah perairannya. Sehingga setiap negara itu punya batasnya masing-masing tuh. Indonesia batas maksimal YEE-nya ada, Malaysia ada, sehingga masing-masing nelayan itu atau masing-masing pemerintah atau negara tidak saling mencampuri, karena masalah batas negara adalah masalah kedaulatan, ya. Nah, oleh karena itu UNCLOS sudah ngatur nih. Nah, dalam peta laut Cina Selatan yang dibuat oleh Cina, Cina itu mengatur yang namanya nine dash line atau 9 garis putus-putus. Nah, 9 garis putus-putus ini adalah klaim sepihak Cina atas Laut Cina Selatan, di mana jaraknya itu sangat jauh atau mengambil porsi dari negara lain yang ditetapkan oleh UNCLOS, ya. Nah, sejarahnya adalah dari tahun 1947 saat Cina masih dikuasai Partai Kuomintang sudah menetapkan klaim teritorialnya atas LCS. Saat itu pemerintahan Kuomintang menciptakan garis demarkasi yang mereka sebut 11 dash line. Awalnya 11 ini. Nah, berdasarkan klaim ini, Cina menguasai mayoritas Laut Cina Selatan, termasuk Kepulauan Pratas, Major Bank, serta Kepulauan Spratly dan Parasit yang didapat Cina dari Jepang usai Perang Dunia Kedua. Jadi, setelah Perang Dunia Kedua, Cina membuat peta tuh. Dia menetapkan wilayah lautnya lah, ibaratnya seperti itu. Nah, klaim ini terus dipertahankan saat Partai Komunis menjadi penguasa Cina di 1949. Nah, namun pada tahun 1953, pemerintah Cina mengeluarkan wilayah Teluk Tonkin dari peta 11 dash line. Nah, pemerintah komunis menyederhanakan peta itu dengan mengubahnya menjadi 9 dash line. Jadi yang awalnya 11 dirubah atau disederhanakan menjadi 9. Nah, yang kini dipakai oleh pemerintah Cina mengklaim wilayah perairan Laut Cina Selatan. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah Indonesia, kalau kita ngikutin 9 dash line, adalah Indonesia akan berkurang wilayahnya, yaitu sekitar 83.000 km persegi atau 30% dari luas laut Indonesia di Natuna. Negara lain pun seperti itu. Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Brunei pasti akan mengalami dampak pengurangan wilayah teritorialnya. Nah, cuman nine dash line ini sebenarnya sudah diputus, yaitu apa? Sudah diputus ketika dunia internasional, dalam hal ini UNCLOS, menetapkan bahwa tidak dipakai itu. Nine dash line yang dipakai adalah Konvensi Hukum Laut Internasional di UNCLOS. Nah, tapi oleh Cina itu masih dipakai sampai sekarang. Menurut mereka itu adalah
teritorialnya mereka. Nah, seperti apa Nedas Land? Nah, ini saya ambil dari berbagai sumber ya. Nah, seperti ini. Jadi, ada 9 garis putus-putus yang ada di Laut Cina Selatan, dan itu adalah klaim sepihak dari Cina bahwa LCS adalah wilayahnya itu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Cina mengklaim wilayah lautnya seperti itu? Ya, padahal dunia internasional jelas-jelas menentangnya. Seluruh dunia berdasarkan kesepakatan UNCLOS tidak mengakui 9 garis putus-putus ini, tetapi dari pihak pemerintah Cina masih tetap mengakui. Ada apa sebenarnya? Nah, ini yang sebenarnya harus dicari penyebabnya. Apakah di perairan itu memang ada kaya atau banyak sekali ikan tangkapan sehingga di situ sumber daya ikannya banyak sekali, atau mungkin di kawasan itu atau di perairan itu di dalamnya bisa jadi ada sumber-sumber mineral atau sumber-sumber kekayaan alam yang memang sangat berlimpah. Nah, kita juga nggak tahu karena itu pasti perlu dibuktikan. Nah, tetapi kenapa ngotot? Nah, itu yang perlu dilihat backgroundnya. Kalau kita ngomongin soal sejarah, kalau kita ngomong sejarah ya berarti bisa jadi zaman dulu Indonesia mungkin wilayahnya sudah sampai kemana-mana, gitu kan? Nggak cuma di wilayah seperti yang saat ini. Nah, cuman kan semuanya ada hukumnya, ada aturannya. Nah, itu yang harus dihargai. Nah, akibat klaim itu di Laut Cina Selatan sekarang ya timbullah ketegangan. Ya, ini saya ambil dari beberapa media elektronik ya. Contohnya seperti yang pertama, tegang di Laut Cina Selatan, Tiongkok, Amerika tinjau kembali kemitraan militer. LCS tegang, Vietnam bangun 6 kapal patroli penjaga pantai. LCS tegang di akhir pekan, 2 kapal induk Amerika dekati kapal militer Cina. Nah, ini sangat mengkhawatirkan, apalagi LCS itu dekat dengan wilayah teritorial Indonesia. Ya, harapannya ya semua pihak bisa berdamai lah ya, mencari jalan keluar. Kita sebagai rakyat biasa ya paling kita minta pemerintah agar berperan aktif lah. Yang pertama adalah melindungi kedaulatan negara, yang kedua ya bisa mencari atau berperan membantu jalan perdamaian atas ini. Karena kalau di LCS itu tegang terus kemudian perang, ya toh yang rugi kita-kita juga. Ya. Ya itu opini saya lah ya. Nah, itu mengenai sejarah Nedas Land di Laut Cina Selatan, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi. Ini saya ambil dari berbagai sumber, saya rangkum. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran lah yang benar tentang Nedas Land. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kesalahan dalam penyampaian data atau penyampaian informasi, silahkan kritik ke saya. Nanti saya akan terima kritik dan sarannya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.